Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Sirabutar dengan NIM 11S240110. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan saya di praktikum yang ketiga ini, yaitu nah, jadi topik kita kali ini yaitu linked list dan double linked list. Yang dimana tujuan praktikumnya itu kita disuruh untuk memahami dan mengimplementasikan si linked listnya tadi dan double linked listnya pada bahasa pemrograman Java. Oke. Nah, sebelumnya kita disuruh untuk membuat folder baru ya, yaitu ini dia penamaannya sudah P3. Oke, kita masuk ke aktivitas praktikumnya. Jadi di sini yang pertama itu untuk studi kasus linked list. Oke, jadi di sini kita disuruh untuk membuat pada core program linked list, kita disuruh untuk menambahkan metode find middle node untuk mengembalikan node tengah dari suatu linked list. Nah, jika jumlah node-nya adalah ganjil, jadi akan tepat mengembalikan nilai tengah, misalnya 135. Jadi dia akan mengembalikan not 3. Nah, jika jumlah notnya itu adalah genap, misalkan 1, 2, 3, 4, jadi dia akan mengembalikan not 2 dan 3. Seperti itu. Oke, itu bentar. Oke, kita lanjut yang tadi. Nah, untuk kodenya itu kita bisa lihat di sini. Nah, untuk di Pisco-nya kita bisa lihat di sebentar. Nah, jadi untuk kodenya itu ada di sini. Ini dia. Jadi dia akan mencari not tengah dari sesuai aturan ganjil atau genap. Nah, jika dia nih, jika dia genap, ya, jadi dia akan not tengahnya ditambah dengan middle filenya gitu. Dan jika dia ini jika dia ganjil, maka dia akan jadi not tengahnya aja. Kalau dia yang genap, maka dia ditambah yang pertama dan yang kedua gitu. Dia ambil dua-dua seperti itu. Nah, itu dia untuk yang pertama. Kita masuk ke ya untuk app-nya. Nah, ini dia kodenya. Nah, jadi dari hasilnya itu nanti akan keluar output seperti ini. Dia kalau ganjil 135 ada karena ada 135 dan not tengahnya itu karena dia ganjil ada 3. Untuk pengujian genap ada 34 kan dia genap. Jadi not tengahnya itu adalah 2 dan 3 seperti itu. Oke. Jadi kode ini sudah menunjukkan bahwa implementasi metode Pan measurement itu sudah sangat logis, terstruktur, dan aman dari potensi error. Jadi penggunaan pengecekan head sama dengan nol itu di awal itu untuk agar praktik programnya itu baik dan buat kelasnya itu untuk mencegah kegagalan sistem saat mencoba memproses list yang tidak memiliki data. Jadi logika pemisahan antara kondisi ganjil dan genap menggunakan operator modulo memungkinkan aplikasi memberikan hasil yang akurat sesuai dengan karakteristik jumlah data yang ada. Nah itu dia. Jadi kalau dia skenario yang ganjil, perhitungan indeksnya itu dia membagikan integer berhasil menentukan satu not tengah yang tepat. Sedangkan kalau dia genap, dia mengambil dua not tengah sekaligus untuk memberikan gambaran posisi pusat list secara lebih komprehensif kepada pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua. Sebentar. Nah, jadi tugas kedua ini pada program link list tadi kita disuruh untuk menambahkan metode yang hash loop, yaitu untuk mengembalikan nilai boolean apakah terdapat looping pada si link listnya tadi. Ya, contohnya itu kasus yang menyebabkan terjadinya looping pada link list itu ya, Floyd cycle finding algorithm. Ini di contoh yang kita diberikan. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini yang saya buat. Oke. Untuk di Pisco-nya kita juga bisa lihat. Nah, ini dia kodenya. Jadi dia akan mendeteksi apakah terdapat pengulangan pada link list. Dia menggunakan Floyd Cycle Finding Algorithm, yaitu dia akan mengembalikan true jika tidak terdapat looping dan jika tidak dia akan false. Gitu. Ini dia code-nya. Dia ada not slow dengan head dia dibawakan dengan not pura, paste, looping, skip. Nah ini dia kodenya. Nah jadi jika keduanya itu bertemu dengan sama maka akan ada loop seperti ini.
jadi akan true. Dan jika menghadap akhirnya sama dengan nol, berarti tidak ada loop seperti itu. Maka dia kembali ke false. Itu. Nah, kita coba lihat. Oke. Untuk app Java-nya kita bisa lihat di sini. Ini dia yang saya buat. Nah, jadi hasilnya itu nanti akan ada di sini. Pertama itu dikasih link list awalnya. Ini apakah ada loop? Jawabannya false. Setelah loop dibuat, di loop 10 apakah ada loop? Ya, jadi jawabannya adalah true seperti itu. Nah, jadi implementasi metode loop ini dia menggunakan algoritma fluid cycle finding yang secara luas dia nggak sebagai standar emas dalam siklus pada struktur data link list. Nah, dia menunjukkan kecerdasan dengan memanfaatkan konsep dua pointer yaitu slow atau lambat dan fast atau cepat yang diibaratkan sebagai kura-kura dan kelinci yang penting tadi itu. Nah, jadi keduanya itu akan memulai perjalanan dari titik yang sama yaitu head, namun bergerak dengan kecepatan yang berbeda, di mana si yang slow ini berpindah dari satu node per iterasi. Sementara yang fast itu dia melompat dua node sekaligus. Nah, jadi strategi ini didasarkan pada prinsip matematis bahwa sebuah lintasan itu tertutup atau siklus, dua objeknya itu dapat bergerak dengan cepat yang berbeda. Pasti akan bertemu pada satu titik yang sama. Jika sebuah loop itu memang eksis di dalam list tersebut, jadi pointer yang pas itu akan bergerak lebih gesit. Dia akan mengelilingi siklus tersebut sehingga akhirnya berada di tepat di belakang pointer slow yang dan akan menyalipnya. Kemudian dia akan bertemu di node yang sama seperti itu. Kemudian ini akan memicu kondisi if di slow sama dengan fast untuk mengembalikan nilai true. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari kode yang kedua. Kita masuk ke soal yang ketiga itu mengambil note dari belakang. Nah, jadi pada kode program link listnya itu kita suruh untuk menambahkan metode find k from n k, yaitu untuk mengembalikan note dari posisi k dengan hitungan awal dari note paling belakang. Contohnya itu terdapat link list 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai untuk find k from n 4 itu adalah 2. Jadi nilai untuk find k from n 2 itu adalah 4 seperti itu. Nah, jika ditanya nilai untuk find k from n 7 itu dia adalah 0. Oke, ini dia untuk kode yang saya buat. Ini dia untuk app Java-nya. Nah, kemudian hasil di terminalnya akan seperti ini. Kita jalankan. Nah, di sini kan kita lihat yang 4 adalah 2, terus yang 7 gak ada karena dia nggak masuk, dan find k from n yang satu itu adalah 5. Nah, jadi implementasi metode find k from n ini dia menggunakan pendekatan two pointer teknik atau teknik dua pointer. Yang dimana dia akan menghitung total panjang listnya itu terlebih dahulu. Jadi analisis ini menunjukkan pemahaman yang kuat mengenai manipulasi struktur data link listnya tadi. Nah, jadi di awal itu akan terdapat dua clause yang sangat krusial, yaitu pengecekan if case lebih kecil sama dengan dari nol. Jadi dia akan mengantisipasi input yang tidak valid secara matematis, sehingga programnya akan terhindar dari perilaku yang tidak terdefinisi. Jadi inti dari algoritma ini terletak pada penciptaan jarak atau gapnya dari sebesar kanut terantara dua pointer, yaitu slow dan fast. Jadi pada baca pertama itu, pointer paste-nya itu akan digerakkan maju sebanyak kali langkah, sementara yang slow ini, dia akan tidak diam di posisi awal. Nah, dalam proses itu, si kode akan menyertakan penanganan kondisi batas yang sangat baik. Nah, jika dalam pergerakan tersebut, si pointer paste-nya ini mencapai nilai 0 sebelum langkah ke K terpenuhi, jadi sistemnya itu secara otomatis akan menyimpulkan bahwa nilai si K ini lebih besar dari panjang total list dan mengembalikan nilai 0 yang dengan aman. Itu. Nah, jadi nanti setelah jaraknya itu terbentuk sebesar kayak, nah algoritmenya itu akan masuk ke fase kedua di mana kedua pointer yang slow ataupun fast dia digerakkan maju secara bersamaan dengan kecepatan yang sama, yaitu satu langkah per iterasi. Jadi dia akan endingnya dia akan sama gitu. Nah, itulah yang menyebabkan pointer fast itu akhirnya mencapai ujungnya atau bentuknya nol. Sedangkan untuk pointer fast slow-nya itu dia akan secara otomatis akan tertinggal tepat K posisi di belakangnya. Itulah yang membuat secara definisi not si K ini jika dihitung dari secara definisi dia merupakan not K ini jika dihitung dari arah belakang. Oke, mungkin untuk penjelasan dari kode yang ketiga, yang C, nantinya kita masuk ke yang D, yaitu partisi. Nah, jadi di kode di tugas ini kita disuruh untuk menambahkan metode partition X untuk mengembalikan link list baru yang telah dipartisi. Nah,
Contohnya itu terhadap pada link list ini untuk partition 6 adalah seperti ini. Ambil nilai kecil yang dari 6 yaitu 2, 5 gitu. Ambil nilai besar yang sama dan sama dengan 6 yaitu 8, 6, 9. Nah, outputnya itu adalah 2, 5, 8, 6, 9. Nah, oke untuk kodenya itu bisa kita lihat di sini. Kita bisa buka di situ juga. Ya. Nah, ini dia untuk kode untuk partisinya. Jadi yang pertama itu kita membuat dummy nodes dulu untuk menampung dari dua bagian listnya. Jadi yang pertama, yang kedua, terus kita bawa pointer untuk membangun list baru, ini dia. Nah, terus kita masukkan ke bagian yang kecilnya yaitu ini, terus kita masukkan ke bagian yang besarnya atau sama dengan ini. Selanjutnya kita akhiri list dengan after agar tidak terjadi looping. Nah, selanjutnya itu kita hubungkan akhir listnya itu yang before tadi ke awal list after. Dan selanjutnya kita update head dan tail dari link list yang utama. Kita update juga tailnya untuk mencari node terakhir yang baru. Dia dia untuk hasil dari partisinya. Gitu. Untuk app-nya kita bisa lihat di sini juga. Nah, untuk hasilnya itu akan seperti ini. Sebelum dipartisi dia akan ada 2, 8, 5, 9, 6, 9. Setelah melakukan partition 6. Nah, melakukan partition 6 setelah dipartisi outputnya itu akan seperti ini. Dan juga sini headnya adalah 2 dan tailnya adalah 9. Nah, jadi implementasi mode partition ini solusi untuk mengorganisir ulang elemen-elemen dalam link list berdasarkan nilai ambang batas atau pivotnya. Nah, jadi di sini dia menggunakan strategi itu independent list yang dibantu dengan dummy nodes yang dimana teknik ini untuk manipulasi pointer dengan membuat dua node bayangan yaitu dummy before dan dummy after. Kita akan berhasil menghindari pengecekan kondisi nol yang repetitif saat mulai membangun splash. Jadi alur logikanya itu jadi lebih bersih. Nah, jadi algoritma ini dia memisahkan list list asli menjadi dua aliran data yang berbeda. Satu untuk menampung nilai lebih kecil dari X dan satu lagi untuk menampung nilai lebih besar dari X. Itu dia. Nah, secara teknis kode ini menunjukkan ketelitian yang sangat tinggi dalam mengelola memori dan hubungan antar memori. Nah, ada di situ tadi langkah prep after next sampai dengan tuh. Itu adalah eh, untuk jadi dia akan untuk eh, menghindari memori cycle atau infinity loop yang berbahaya. Jadi dia akan nah dia akan ini dia tadi apa namanya? Nah, jadi not terakhirnya itu pada bagian yang besar itu dia akan mungkin saja dia merujuk pada not di bagian kecil yang berpotensi menyebabkan memory cycle atau infinity loop. Nah, itulah gunanya kita menggunakan langkah prep after dot next sama dengan boolean seperti ini. Oke, mungkin itu dia penjelasan untuk ini. Selanjutnya ada juga fungsi hapus duplikat. Nah, jadi pada kode program link list ini dia suruh menambahkan metode remove duplicate untuk menghapus node dengan nilai yang sama pada link list. Contohnya itu ada 1, 2, 3, 2, 3. Outputnya itu akan menjadi 1, 3, 4, 5 karena satu dari 2 kali, dua juga 2 kali seperti itu. 3 juga sudah 2 kali. Jadi dia akan menghapus yang duplikat. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Atau kita juga bisa buka di Discord-nya. Nah, ini dia untuk kodenya. Yang pertama kita menggunakan fungsi if sini ya. Nah, jika di sini kita menggunakan fungsi kalau jika nilai sudah ada di set, maka dia akan otomatis menghapus not saat ini. Nah, kalau dia belum ada, maka dia akan menambahkan set dan update ke pointer previous. Jadi juga kita pastikan dulu tailnya itu diperbarui jika untuk terakhir adalah duplikat yang dihapus. Kemudian untuk kodenya. Nah, ini dia untuk app.java-nya. Nah, nanti dia di hasil terminalnya itu akan seperti ini. Sebelum menghapus duplikatnya itu akan seperti ini. Ada dia beberapa yang duplikat. 3, 4, 5. Nah, setelah di remove duplikat, dia akan terhapus seperti itu.
satu terhapus, kali dua, terus seterusnya. Nah, oke, jadi implementasi dari remove duplicate ini solusi yang optimal dan cerdas untuk menangani membersihin data pada link list untuk yang dan memanfaatkan struktur data tambahan berupa hashet. Oke, jadi kalau ini juga menunjukkan ketelitian sangat baik dalam manajemen status internal link list. Jadi dia kan pengurangan nilai pada variabel lengthnya itu setiap kali duplikat dia akan ditemukan memastikan bahwa informasi ukuran listnya itu selalu akurat untuk operasi lain. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke binary to decimal. Nah, pada kode program link list ini kita suruh untuk menambahkan metode binary to decimal yang dimana dia untuk mengubah urutan node sebagai binary dan menjadi nilai desimal. Contohnya itu pada link list 110, maka tahapan untuk menghitung nilai desimalnya sebagai berikut. Proses 0 itu 2 2 pangkat 0 kali 0 0, 2 pangkat 1 kali 1 2, 2 pangkat 2 kali 1 4 gitu. Jadi outputnya itu adalah 0 tambah 2 tambah 4 yaitu 6. Gitu. Ya untuk binary ya. Nah, untuk kodenya bisa dilihat di sini. Jadi rumus nilai sebelumnya itu akan dikali dengan 2 lalu tambahkan dengan saat ini. Ini F jawabannya. Nah, terus hasil binarnya itu kita lihat sini. List binary 110 kita bisa coba juga ke atas. Jadi hasil konversi ke desimalnya itu akan menjadi 6. Oke, mungkin itu dia untuk penjelasan dari kode kali ini. Nah, ini dia kita bisa lihat rumus di sini. Started listnya itu ada rumus num sampai dengan num pangkat 2 tambah current dot value. Nah, dia memberikan keunggulan yang signifikan karena algoritma ini membutuhkan satu kali lintasan saja untuk terhadap semua node. Jadi lebih optimal dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengharuskan kita menghitung panjang list terlebih dahulu atau membalikkan urutan listnya atau reverse. Nah, jadi dalam kompleksitasnya metode ini menggunakan efisiensi waktu, di mana n adalah waktu node dan waktu ini ya 0 n, nah, di mana n adalah waktu node dan komunitas ruang yang sangat minimal yaitu cuma satu. Karena hanya menggunakan satu variabel integer sebagai akumulator. Oke, selanjutnya kita masuk ke reverse between. Nah, jadi pada kode program link list ini kita disuruh untuk menambahkan saya harus untuk menambahkan metode reverse between source index target index untuk mengubah si posisi node source indexnya itu ke posisi node target index. Contohnya itu terdapat link list seperti ini 2 3 4 5 sama outputnya dari reverse ini yaitu dari reverse 1 3 seperti itu. Jadi outputnya itu jadi seperti ini. Jadi indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Oke, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Nah, untuk outputnya kita bisa di sini juga. Ya. Nah, jadi untuk hasilnya itu nanti ini dia. Pertama sebelum reverse between 1 3 ini dia 1 2 4 5. Nah, setelah reverse-nya itu 1 4 3 2 5. Head-nya itu 1, tail-nya itu 5 gitu. Oke. Jadi di kode ini inti dari efektivitas algoritma ini terletak pada fase pembalikan iteratif yang dimana dilakukan secara lokal pada rentan teks yang ditentukan. Jadi melalui koordinasi 3 poin utama yaitu sublist, wrap, current, dan next node rantai. Hubungan antar node itu dibalik secara bertahap dalam satu lintasan tunggal. Nah, oke. Jadi kode ini akan berhasil mengatasi tantangan yang tadi itu dengan sangat presisi. Jadi node yang dulunya merupakan awal sublist akan dihubungkan dengan sisa list yang setelah target index. Sementara itu node yang tepat sebelum rentang pembalikan dihubungkan ke kepala baru dari sublistnya tersebut. Nah, jadi langkah ini akan memastikan bahwa kontinuitas data tetap terjaga sempurna tanpa ada node yang terpisah atau hilang dari memori. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus double linkage. Ini yang kedua. Nah, yang pertama itu ada swap first and last. Nah, jadi pada kode program double link list ini kita disuruh untuk menambahkan metode swap first last untuk mengubah posisi node pertama dengan yang terakhir. Nah, contohnya itu terdapat double link list ini saat maka hasilnya menjadi 4 diubah jadi 1 yang terakhir
4, 2, 3, 1. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Atau kita bisa buka di ya. Oh, ini ya. Nah, ini dia. Nah, pertama kita validasi dulu jika listnya kosong atau ada satu elemen maka tidak ada yang tukar. Ini dia. Terus kita tukar nilai value antara head dan tail. Ini dia untuk kodenya. Terus kita balikan juga urutan dari seluruh simpulnya itu. Oke, kita bisa lihat di sini ini adalah F-nya. Terus hasil terminalnya itu seperti ini. Nah, sebelum di swipe itu ada kan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah di swipe itu akan jadi 4, 2, 3, 1. Balikan yang awal dan oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu reverse. Pada program ini yang double link ini kita suruh untuk menambahkan satu lagi metode yaitu metode reverse untuk mengurutkan list secara terbalik. Contohnya itu terdapat double link 1, 2, 3, 4. Jadi di sini itu akan jadi 4, 3, 2, 1 terbalik di semua. Untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Kodenya reverse. Ya. Nah, pertama kita buat validasinya juga jika list kosong ada satu elemen tidak perlu dibalik. Terus ini dia iterasi melalui seluruh list untuk menukar pointer brief dan next ya. Terus kita tukar referensi brief dan next pada simpul saat ini. Terus berpindah ke simpul berikutnya dan terakhir ditukar juga posisi head dan tail agar integrasi objeknya itu terjaga. Dia tem sama head dan tail gitu. Oke, kita bisa lihat di sini ada juga jawabannya. Terus hasil analisisnya. Jadi hasil pertama kita ukur kondisi awalnya 1, 2, 3, 4. Terus setelah melakukan swipe slash hasil hasil swipe pertama itu 1 dan 4 itu tukar yang pertama. Terus dilakukan reverse juga hasil reverse itu ada 1, 2, 3, 4 dan informasi yang terakhir itu hanya 1, 3, 4. Nah, oke mungkin itu dia untuk penjelasan yang ke kode yang ke B ini. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu yang C, itu periksa polindrop. Nah, jadi pada kode program double link list ini, kita tambahkan juga metode is polindrop untuk mengecek apakah list termasuk polindrop atau bukan, dan mengembalikan nilai boolean. Contohnya itu terdapat pada double link list ini. Dan sini adalah false. Jika terdapat nilai double linknya itu, listnya itu ini, maka dia adalah true seperti itu. Jadi untuk mengecek apakah list itu termasuk polindrop atau bukan. Kodenya kita bisa lihat di sini. Dia akan pertama di list kosong. Pertama akan dibandingkan dulu nilai dari kedua ujung. Terus lakukan juga perbandingan sebanyak 2 kali. F-nya. Terus kita juga bisa di sini hasilnya. Yang pertama kondisi awalnya itu 1, 3, 4. Setelah di swap first slash 1, 3, 1. Terus ini. Nah, ini dia untuk mengisi list paling pada dari salah. Nah, lisan ini 1, 2, 1, 3, 2, 4. Apakah dia polindrom? Jawabannya false karena bukannya. Terus list polindrom ganjilnya 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Apakah polindrom? Dia true karena true dia polindrom. Terus list polindrom genap 1, 2, 2, 1. Dia termasuk polindrom. Oke, dan kita masuk ke yang terakhir yaitu menghitung big O. Nah, dari yang tadi itu saya suruh untuk menghitung big O dari ceiling listnya tadi. Pertama itu untuk pen atau value kompleksitasnya itu 0, 1. Nah, jadi karena berkeadaannya variabel tail, penambahan di akhirnya tidak perlu melakukan perulangan. Nah, untuk yang value-nya itu 0, 1, karena hanya mengubah referensi head dan new node. Terus remove first itu dari 0, 1 karena langsung menggeser head ke node berikutnya. Remove plus itu 0n ya harus melakukan iterasi. Ini juga NN semua. Karena dia menggunakan yang ada yang lakukan dari awal hingga akhir, terus berturut ke depan. Nah, jadi efisiensi kinerja dari single link list ini ditentukan oleh bagaimana pointernya itu diakses di setiap operasinya. Jadi fungsi untuk menyisipkan data di awal maupun di akhir yaitu prevent dan append bekerja secara instan atau konstan.
itu berkat optimasi pada variabel head dan serta tail yang membuat durasi eksekusinya itu tidak terpengaruh oleh volume datanya. Nah, untuk yang double link listnya itu, jadi untuk analisis performa double link itu menunjukkan bahwa efisiensi yang bervariasi tergantung pada jenis interaksi datanya. Untuk aktivitas yang berfokus pada kedua ujung list seperti menambah tadi, dia akan bekerja waktu kosanya itu 01, mirip-mirip dengan link list yang kita tadi. Sebaliknya kalau dia menurun menjadi linear atau no, ya, ketika kita berurusan dengan komposisi acak di tengah listnya, seperti tadi ada fungsi get, fungsi set, dan fungsi insert maupun remove. Nah, walaupun proses pencariannya itu sudah dioptimasi agar mulai bergerak dari arah belakang paling dekat dengan indeks target, beban komputasi kita sebanding dengan ukuran dari data ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.